Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamdan Oktorik dengan nomor BP 2010-22-10-18. Nah, pada kesempatan kali ini, Hamdan akan coba menjelaskan mengenai salah satu penugasan pada mata kuliah penyusunan rencana bisnis bagian bidang pemasaran yang mata kuliah ini diampu oleh Bu Rini Hakimi. Nah, langsung saja. Di sini untuk bagian penyusunan rencana bisnis di bagian bidang pemasaran, Hamdan membagi atas 3 kriteria dari bentuk-bentuk pemasaran yang akan dilakukan. Yang pertama, seperti yang bisa dilihat pada bagian keterangan, adalah pemasaran digital ataupun aplikasi yang sudah tersedia. Ini seperti Facebook ataupun lewat WhatsApp ataupun Instagram. Nah, ini untuk usaha A gitu. Kemudian untuk usaha B itu adalah pemasaran konvensional. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya pemasaran konvensional ini adalah pemasaran yang terjadi secara langsung di pasar gitu. Jadi bisa dikatakan pasar tradisional. Nah, untuk usaha C ini adalah pemasaran digital. Nah, ini adalah bentuk pemasaran yang Hamdan buat sama tim yang menghasilkan sebuah aplikasi berbasis Android yang bisa di-download lewat Play Store yang bernama Lapau Organik. Nah, sekedar penjelasan saja, Lapau Organik adalah aplikasi digital yang berfungsi untuk memasarkan produk-produk pertanian, terutama pada saat ini adalah produk pertanian organik. Tujuannya apa? Agar masyarakat dimudahkan mendapatkan hasil-hasil dari produk pertanian, terutama produk pertanian yang memang mengutamakan kesehatan. Jadi produk yang sama-sama kita ketahui yaitu produk organik agak sulit didapatkan di tengah masyarakat. Namun lewat aplikasi ini mudah-mudahan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses untuk menggunakan aplikasi dan memanfaatkan produk-produk organik sehingga kesehatan untuk tubuh orang-orang yang mengonsumsi produk organik bisa berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, langsung saja di sini berdasarkan usaha A dan usaha B serta usaha C dilakukan beberapa kriteria penilaian dan hasil penilaian. Nah, yang pertama adalah permintaan pasar dengan bobot sebanyak 15%, kemudian ketersediaan sumber daya sebanyak 15%, ketersediaan tenaga kerja sebanyak 8%, mampu untuk beradaptasi sebanyak 10%, akses sebanyak 7%, kemudian pesaing sebanyak 5%. Kemudian untuk modal 10%, nilai jual 10%, resiko yang mungkin terjadi sebanyak 5%, dan keberlanjutan adalah 15%. Jadi jika ditotalkan adalah sebanyak 100%. Sebelum Hamdan jelaskan lebih jauh lagi mengenai beberapa kriteria penilaian ini, harus sama-sama kita perhatikan bahwasanya di sini Hamdan membagi atas 3 poin penting. Yang pertama itu sangat banyak, kemudian banyak dan sedikit. Nah, yang pertama mungkin Hamdan jelaskan mengenai permintaan pasar ya. Ada poin yang sangat banyak yaitu keinginan konsumen untuk membeli barang sangat tinggi. Banyak keinginan konsumen untuk membeli barang itu tinggi, dan sedikit itu keinginan konsumen untuk membeli barang ada. Jadi berdasarkan 3 poin ini, Hamdan bagi kelompok atas keinginan-keinginan konsumen membeli produk pertanian, terutama produk pertanian organik, melalui 3 usaha yang bisa dilakukan tadi gitu. Kemudian ketersediaan sumber daya, ya yang sama-sama kita ketahui gitu. Untuk yang sangat banyak ini adalah poin di mana sumber daya aktivitas usaha tersedia di semua wilayah. Artinya apakah nanti dalam pemasukan barang-barang produk organik ini tersedia di semua wilayah atau tidak gitu. Dan apakah dalam aksesnya, apakah bisa dilakukan lewat tiga mode ini atau belum gitu. Kemudian banyak sedikit gitu. Artinya di sini usaha tersedia di beberapa wilayah, dan untuk sedikit itu aktivitas usaha tersedia di 1 atau 2 wilayah saja. Nah, kemudian untuk ketersediaan tenaga kerja, artinya ini bagaimana nanti dalam pengolahan pemasaran, apakah pada eh, bentuk pemasaran tersebut banyak terdapat tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan atau belum gitu. Jadi ada 3 kriteria, sedikit, sedang, dan banyak gitu. Memerlukan sedikit tenaga, kemudian memerlukan cukup banyak tenaga, dan memerlukan banyak tenaga. Jadi kemudian yang mampu beradaptasi, tentu ya usaha yang sangat mampu itu usaha yang mampu untuk beradaptasi dengan kondisi pasar. Mampu itu usaha mampu beradaptasi dengan kondisi pasar. Kemudian untuk kurang mampu itu usaha kurang mampu untuk beradaptasi dengan kondisi pasar. Nah, untuk akses ini, ya akses itu seperti bagaimana jalur distribusi akan produk tersebut bisa dilakukan gitu, bisa dipasarkan. Yang pertama untuk mudah diakses itu lokasi usaha mudah diakses. Kemudian
bisa diakses, itu lokasi usaha bisa diakses, dan sulit diakses itu lokasi usaha sulit untuk diakses pesaing. Jadi untuk pesaing ini ada juga 3 kriteria, sangat banyak, banyak, dan sedikit. Sangat banyak itu tingkat persaingan sangat banyak itu tingkat persaingan banyak, dan sedikit itu tingkat persaingan yang sedikit. Sedangkan untuk modal dibagi atas 3 kriteria langsung. Yang pertama sangat banyak, modal yang diperlukan sangat banyak, banyak, modal yang diperlukan banyak, kemudian sedikit, modal yang diperlukan sedikit. Kemudian yang kedelapan adalah nilai jual tinggi, nilai jual barang tinggi, kemudian sedang, nilai jual barang sedang, dan rendah itu nilai jual barang rendah. Dan yang kesembilan ada risiko yang mungkin terjadi, rendah artinya kemungkinan terjadi risiko sangat kecil, kemudian sedang, kemungkinan terjadi risiko kerja cukup besar, dan kecil, kemungkinan terjadi risiko kerja besar. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan, tinggi, usaha memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berlanjut, kemudian sedang, usaha memiliki peluang usaha yang tidak terlalu besar untuk berkelanjutan. Yang terakhir adalah rendah, usaha tidak memiliki peluang untuk terus berlanjut. Nah, langsung saja. Jadi berdasarkan tiga dari berdasarkan 10 kriteria yang telah disebutkan tadi, Hamdan langsung saja membagi ataupun membuat penilaian atas 10 kriteria tadi. Yang pertama, permintaan pasar dengan bobot 15% untuk rating usaha-usaha itu pemasaran digital lewat pemasaran digital yang sudah biasa kita lakukan gitu. Jadi terdapat bobot poin Hamdan berikan 2. Artinya di sini keinginan konsumen untuk membeli barang itu tinggi karena sama-sama kita ketahui bahwasanya ketika produk dipasarkan lewat media digital itu kemungkinan untuk dibeli juga lebih besar dan jangkauannya akan lebih luas karena memang siapa saja bisa melihat produk tersebut gitu. Kemudian untuk usaha B ataupun pemasaran konvensional itu sama-sama kita ketahui ya, orang-orang akan berbelanja kapan saja dan di mana saja. Tentu kebutuhan tersebut akan terpenuhi ketika mereka datang langsung ke pasar karena mereka akan merasa terpuaskan dengan melihat langsung barang-barang tersebut. Dan untuk usaha C ataupun lewat aplikasi Lapo Organik ini Hamdan kasih rating 1 karena memang dari permintaan pasar memang belum banyak, akan coba dikembangkan ke depannya. Dan untuk ketersediaan dari sumber daya. Nah, ini Hamdan berikan poin untuk usaha A2. Artinya di sini sumber daya barang untuk aktivitas usaha tersedia di beberapa wilayah. Ya, sama-sama kita ketahui itu. Bukan tidak semua orang yang bisa untuk memasarkan produk pemasaran lewat pemasaran marketing digital gitu. Dan untuk usaha B ataupun ketersediaan dari sumber daya di pemasaran konvensional itu ya sama-sama kita ketahui ya sudah ada sejak dulu, itu artinya sudah sangat banyak terdapat di semua wilayah. Dan untuk usaha C, untuk Lapo Organik ini Hamdan beserta tim sudah coba untuk menjalin kerjasama dengan beberapa mitra. Artinya di sini Hamdan kasih poin rating 2 dengan ketersediaan sumber daya barang untuk aktivitas usaha yang tersedia di beberapa wilayah tentunya gitu. Seperti di Organic Garden ataupun beberapa tempat perkebunan organik yang ada di Kota Padang. Nah, kemudian untuk ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja itu untuk usaha A Hamdan kasih poin 2. Artinya di sini memerlukan cukup banyak tenaga kerja karena memang dalam dalam prosesnya pemasaran digital lewat Facebook ataupun WhatsApp tidak semua orang bisa mengakses. Biasanya ya seperti anggota keluarganya ataupun mereka biasanya membutuhkan juga tenaga kerja lainnya untuk memasarkan ini gitu. Sedangkan untuk pemasaran konvensional ya ketersediaan tenaga kerja ya sama-sama kita ketahui gitu. Kebanyakan memang di pasar itu memerlukan cukup banyak tenaga kerja. Nah, untuk usaha C itu juga memerlukan banyak tenaga kerja karena memang dalam pengembangan riset teknologi ini dibutuhkan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Jadi di sini memerlukan beberapa tenaga kerja. Jadi di sini nanti akan dibagi beberapa poin dari tim manajemen yang akan melakukan pemasaran lewat Lapo Organik ini gitu. Kemudian untuk mampu beradaptasi Hamdan kasih poin untuk usaha A itu sebanyak 2. Untuk usaha B juga 2. Artinya di sini mampu beradaptasi. Artinya di sini usaha mampu beradaptasi dengan kondisi pasar ya. Sama-sama kita ketahui gitu. Bahwasanya dalam pemasaran digital, Facebook, WhatsApp, Instagram itu orang-orang akan terus menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Sedangkan ya kalau misalkan di pasar konvensional sendiri memang orang-orang akan menyesuaikan langsung dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu gitu. Kalau terlihat langsung gitu. Dan apa yang tersedia dari alam gitu. Kemudian untuk
eh, mampu beradaptasi untuk yang usaha C ataupun lapor organik ini Hamdan kasih rating 3 karena eh, usaha karena ya usaha ini sangat mampu untuk beradaptasi dengan kondisi pasar. Artinya lewat pemasaran ini eh, ada beberapa target sebenarnya yang ingin dicapai. Dan salah satunya adalah bagaimana nanti tingkat adaptasi yang tinggi. Nah, konsumen akan diberikan beberapa kolam serasihan ataupun beberapa kolam yang bisa diakses yang akan mempermudah orang-orang dalam memilih produk-produk organik tersebut. Berbeda dengan pemasaran lewat digital yang belum tentu terjamin barangnya seperti apa yang terlihat, uh, melainkan pada aplikasi lapor organik ini. Di sini kami tim akan memberikan jaminan 100% gitu, 100% akan produk organik tersebut uh, bisa terjamin kesehatannya dan terjamin gizinya. Oke, uh, untuk poin selanjutnya ada untuk akses ya untuk akses pada usaha A itu mudah diakses. Lokasi usaha mudah diakses, ya sama-sama kita ketahui gitu. Karena memang untuk pengguna dari WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya itu sangat banyak. Jadi siapa saja bisa mengakses. Untuk poin 2 ya berdasarkan apa yang ada di pasar, belum tentu dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada konsumen. Jadi terkadang memang apa yang dibutuhkan konsumen tidak akan ditemukan di pasar, melainkan konsumen akan lebih prefer langsung menuju ke pasar digital. Nah, inilah poin yang ingin Hamdan tekankan pada lapor organik ini, bahwasanya nanti lokasi untuk usaha pemasaran ini sangatlah mudah dijangkau. Siapa saja bisa mendownload kapan saja dan di mana saja gitu. Oke, kemudian untuk pesaing ini untuk usaha A, Hamdan kasih rating 3 karena memang sangat banyak yang menggunakan, tingkat persaingan sangat banyak. Maaf, ya kalau untuk pesaing pesaing ya bisa dibilang sedikit lah untuk pengguna dari media sosial yang benar-benar berhasil menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi tingkat persaingan ini yang di antara pesaing-pesaing yang sangat hebat itu memang akan sangat sedikit, tapi pesaing yang awam ataupun yang baru pemula itu sangat banyak gitu. Sedangkan untuk pasar konvensional saja memang sama-sama kita ketahui itu sangat banyak gitu. Artinya di sini Hamdan kasih poin banyak, itu sudah menjamur gitu di kehidupan sehari-hari. Sedangkan lapor organik ini, untuk lapor organik ini tingkat persaingan sedikit sekali, itu sangat sedikit. Karena memang belum ada sejauh ini Hamdan lihat di Sumatera Barat terkhususnya aplikasi ini dikembangkan dengan baik. Bagaimana nanti pemasaran produk-produk pertanian ini bisa menjadi langkah preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat akan kesehatan dan apa ya kepedulian terhadap lingkungan sekitar gitu. Kemudian untuk modal di sini untuk usaha A ataupun pemasaran A itu Hamdan kasih rating 2 karena memang modal yang diperlukan itu sangat banyak, belum nanti untuk persiapan ini itu. Jadi untuk pemasaran digital memang membutuhkan effort yang lebih. Kemudian untuk apa juga untuk pemasaran konvensional juga begitu, dan yang terakhir adalah untuk lapor organik itu modal yang diperlukan itu bisa dibilang sedikit karena setelah dalam pengembangan akan lebih mudah diakses dan siapa saja bisa menggunakan gitu, langsung sekali pencet bisa terlihat. Jadi seperti ya kesulitan yang dialami selama ini dalam pemasaran digital bisa akan teratasi dengan salah satu solusi ini gitu. Kemudian untuk nilai jual ini sebenarnya sama-sama kasih 2 poin karena memang nilai jual barang sedang artinya akan disesuaikan dengan yang dimampukan oleh konsumen gitu, dari apa yang dipasarkan oleh pasar untuk konsumen. Untuk resiko yang mungkin terjadi
untuk risiko yang akan terjadi eh, untuk yang pemasaran lewat digital, pemasaran digital yang sudah ada itu sedang. Ini kemungkinan terjadinya risiko cukup besar. Namun untuk risiko yang akan terjadi pada pasar konvensional itu tidak akan terlalu besar. Maaf ya, eh, resiko kerja itu kecil karena memang sudah terbiasa masyarakat gitu. Sedangkan untuk resiko yang mungkin terjadi untuk pemasaran lewat lapor organik ini akan sangat tinggi, kasih nilai 2 karena memang kemungkinan-kemungkinan terburuk ataupun pengembangan dalam tahap pengembangan ke depannya akan terjadi berbagai macam permasalahan. Nah, untuk berlanjutan Hamdan kasih poin 3 untuk usaha pemasaran A. Ini artinya usaha peluang yang besar untuk terus berlanjut. Memang penggunaan digital. Pada lampi sudah lah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk Recording in progress. ya kita lanjut lagi untuk poin yang ke-9 ataupun kriteria yang ke-9 itu ada risiko yang mungkin terjadi untuk lanjut untuk berlanjutan usaha itu memang sangat besar peluang untuk dilanjutkan. Sedangkan untuk usaha B ataupun pemasaran B itu ya tidak apa ya karena memang kalau kita lihat ke depannya basis digitalnya akan semakin besar artinya dalam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi eh, pemasaran konvensional ini akan terus tergerus oleh zaman. Nah, untuk keberlanjutan untuk lapor organik ini sendiri, Samdan bilang sangat tinggi, karena memang apa yang telah kami persiapkan ini jauh-jauh hari sudah kami lihat bagaimana peluang di masa yang akan datang. Oke, dan berdasarkan kriteria tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa jenis pemasaran yang paling tepat untuk dilaksanakan adalah pemasaran C ataupun lewat aplikasi lapo organik karena usaha C mempunyai PIN paling tinggi di antara usaha. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.